Pernah bayangin gimana megahnya patung raksasa Garuda Wisnu Kencana dari dekat? Ternyata isinya nggak cuma patung aja loh. Di dalamnya ada cerita budaya, sesajen sakral, sampai detail mahkota dan kulit yang bikin merinding. Yuk kita jelajahi bareng-bareng dari pintu masuk sampai ke jantungnya GWK, biar nggak cuma tahu luarnya doang. Hai Laitis, hari ini aku lagi ada di kawasan budaya Garuda Wisnu Kencana, atau biasa disebut GWK yang ada di Bali. Baru masuk aja udah kerasa banget vibes-nya, adem, tenang, dan megah banget. Begitu kita jalan dari pintu masuk, langsung disambut sama patung-patung di kanan kiri, serta musik gamelan khas Bali. Ini aku lagi nunggu tour guide-nya untuk naik ke atas GWK. Kemarin aku ambil paket Ultimate Bundling seharga 300.000 per orang. Paket ini sudah termasuk tiket masuk reguler kawasan Garuda Wisnu Kencana Cultural Park dan tour eksklusif patung Garuda Wisnu Kencana yang didampingi oleh tour guide GWK. Nah, untuk tour guide-nya Laitis bisa pilih ya mau yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemarin aku pilih yang berbahasa Inggris. Patung raksasa Garuda Wisnu Kencana yang tingginya lebih dari 120 meter, gede banget. Bahkan lebih tinggi dari patung Liberty di Amerika loh. Patung ini menggambarkan Dewa Wisnu yang lagi naik burung suci Garuda, simbol dari kebajikan dan pelindung dunia. Sekarang kita masuk ke dalam patungnya. Di dalam sini kita bakal disuguhin area pameran budaya berbagai lukisan dan video dokumenter. Bisa kita lihat ya Laitis, perjalanan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Bali merupakan proyek yang panjang, butuh waktu bertahun-tahun dan penuh tantangan. Awalnya, ide ini dicetuskan oleh I. Nyoman Nuarta pada tahun 1989. Namun pembangunannya baru dimulai pada tahun 1997 dan sempat terhenti akibat krisis moneter. Pembangunan dilanjutkan pada tahun 2013 dan diresmikan pada tahun 2018. Ini sketsa kalau kita lihat dari tampak timur, tampak utara, tampak selatan, dan tampak barat. Garuda Wisnu Kencana ini dibuat dengan bahan baku, tembaga, dan kuningan, dengan rangka beton dan baja yang dirangkai menggunakan teknik tingkat tinggi. Detail artistik yang tampak, mulai dari sayap Garuda, ekspresi wajah Wisnu, dan setiap sisi di patung ini jadi manifestasi kebesaran budaya Nusantara secara umum dan masyarakat Bali secara khusus. Ada kulit yang dipakai sebagai bagian dari kostum tradisional, terus ada juga mahkota megah yang identik sama Dewa Wisnu. Mahkota ini terbuat dari ribuan keping kaca mozaik emas yang didatangkan langsung dari Italia. Setiap kepingan berukuran 1,5 cm x 1,5 cm dengan 5 variasi warna emas dan dipasang satu persatu oleh seniman dari Pakistan menciptakan detail yang presisi. Mahkota ini merupakan bagian penting dari patung GWK yang melambangkan kemegahan dan keindahan. Nah, ini kita ada di lantai 23 nih Laitis. Di sini ada perlengkapan upacara, kayak sesajen dan dupa, semuanya disusun rapi. Ini view Bali dari paling atas ya Laitis, indah dan kerasa banget damainya. Dan ini untuk sesi yang terakhir nih Laitis, semua pengunjung harus coba menangkap bola yang datang sebagai simbol keberuntungan. Seru ya Laitis? Tapi
Tahukah kamu, patung megah ini nggak dibangun dalam semalam. Di balik kemegahannya, ada perjuangan puluhan tahun, mimpi besar, dan kerja keras luar biasa. Yuk kita lihat bagaimana kisah kelahiran Garuda Wisnu Kencana dimulai. Kadu dan Winata mendambakan keturunan dari sang raja Bagawan Kasyapa. Suatu hari, Bagawan menyerahkan telur untuk mereka pelihara. Telur-telur Kadu menetas membulat menjelma menjadi 1000 naga. Karena tak sabar, Winata menentaskan salah satu telurnya dengan paksa. Hadirlah Aruna, burung elok rupawan, namun dengan kaki tak sempurna. Menatap sang ibu dengan kecewa, Aruna pun pergi, menghilang ke angkasa. Dengan hati terluka, Winata pergi mencari pelipur lara. Tak sengaja ia bertemu Kadu. Keduanya menghibur diri dengan menebak warna ekor kuda Ucai Serawa. Winata memilih putih, Kadu menerka warna jelaga. Barang siapa salah, ia akan mengabdi menjadi pelayan. Para naga berbisik bahkan Kadu salah. Diperintahnya naga untuk mengubah warna. Ekor kuda suci dan putih berganti menjadi warna jelaga. Winata pun hanya bisa terdiam dan harus rela mengabdi sebagai pelayan. Suatu hari, Pulau Dewata gelap gulita. Timbullah gerhana dan gempa. Penanda telur kedua Winata menetas dan hadirlah Garuda. Pergi mencari sang ibu, Garuda terkejut menemukan Winata menjadi pelayan 1000 naga. Keduanya bergegas melarikan diri, namun Kadu dan para naga menghalangi. Untuk membebaskan sang ibu, Garuda harus meminta sesuatu dari Dewa Wisnu. Adalah tirta amerta yang mereka cari, air suci yang bisa membuat hidup kekal abadi. Pergilah Garuda mencari tirta amerta, namun ia dihadang prajurit-prajurit kahyangan. Terjadilah pertempuran sengit sebelum Garuda bisa bebas berkeliling. Pada Dewa Wisnu, Garuda berkata, ia tidak bermaksud buruk, tak ada niatnya untuk hidup abadi. Ia hanya ingin berbakti. Dewa Wisnu tiba dan meminjamkan tirta amerta. Kemudian mereka menyusun strategi agar Kadu dan para naga dapat dikelabui. Garuda menemui para naga di sebuah danau. Ia meminta mereka membersihkan diri sebelum mendapatkan air suci. Ketika para naga mandi, Garuda diam-diam terbang pergi. Diambilnya tirta amerta dan sontak para naga murka. Garuda berkata, di rumput dekat danau ada setetes tirta amerta. Jika kalian ingin hidup abadi, maka jilatlah tetesan air itu, ujarnya pada mereka. Tetesan tirta amerta jatuh ke tanah dan menyucikan rumput-rumput. Berebut tetesan tirta amerta, lidah para naga terbelah-belah rumput yang tajam. Kadu dan para naga menghilang tanpa jejak.
Setelah membebaskan ibunya, Garuda memohon izin untuk mengabdi kepada dewa sebagai rasa terima kasih atas tirta amerta. Meski berat hati, Winata pun merelakannya. Sejak saat itu, Garuda menjadi mitra dan tunggangan Dewa Wisnu. Bersama, mereka berjuang memastikan keadilan dan keseimbangan hadir di muka bumi. Jadi, DWK bukan cuma tempat wisata buat foto-foto aja ya, tapi juga tempat yang penuh makna, budaya, dan sejarah. Kalau Laitis ke Bali, wajib banget mampir ke sini. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.